Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa, salam pendidikan jaya. Nama saya Fadila Manja Putri, NIM 19051126616 dari Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas A angkatan 2019 Universitas Riau. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang warga negara dan pemerintahannya. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Dasar. Nah, kita masuk ke dalam pembahasan terlebih dahulu. Terlebih dahulu, kita bahas apa itu warga negara. Warga negara merupakan elemen yang harus ada pada sebuah negara. Sebab jika tidak ada warga negara dalam sebuah negara, maka tidak akan dapat dikatakan sebagai sebuah negara. Sebab salah satu syarat terbentuknya negara adalah harus memiliki penduduk atau warga negara di dalamnya. Menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, penduduk ialah warga Indonesia dan orang-orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan menurut pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Sedangkan warga negara menurut pasal 26 ayat 1 adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Konsep warga negara yang dimaksud berdasarkan penjelasan di atas yaitu penduduk bangsa Indonesia, baik itu orang-orang atau penduduk dari bangsa Indonesia asli maupun orang-orang asing yang telah diakui negara serta ditetapkan dan disahkan oleh ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Dengan demikian, maka bisa ketahui dan disimpulkan bahwasannya warga negara asing juga dikatakan penduduk apabila ia memiliki tempat tinggal yang tetap dan menetap dalam sebuah negara. Dari definisi tersebut, maka dapat kita simpulkan bahwa penduduk belum tentu menjadi warga negara. Sebaliknya, menjadi warga negara sudah tentu ia adalah penduduk dari sebuah negara. Warga negara yang telah memperoleh kewarganegaraannya dari suatu negara wajib tunduk dan patuh dalam ketentuan dan hukum yang berlaku dalam suatu negara, serta bertanggung jawab dan mendukung terus atas kemajuan dan kemunduran negaranya. Nah, warga negara hendaknya terus mendukung negaranya dalam kondisi dan perubahan apapun, serta dapat menjadi warga negara yang bermanfaat bagi negaranya. Pengakuan negara terhadap warga negaranya sangat penting karena warga negara tersebutlah yang akan menentukan bagaimana negara nantinya. Nah, sebab itulah setiap anggota atau penduduk yang akan menjadi warga negara dari suatu negara diberikan hak untuk memilih kewarganegaraannya. Tempat di mana ia akan tinggal di wilayah suatu negara, baik bersifat sementara maupun tetap, dan juga berhak untuk kembali ke negara asalnya apabila ia tinggal di suatu negara sebagai warga negara asing yang bersifat sementara. Ketentuan tentang perwarganegaraan atau penentuan kewarganegaraan seseorang menjadi warga negara Indonesia dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama, setiap orang yang sudah menjadi warga negara Indonesia sebelum berlakunya hukum atau undang-undang tersebut. Yang kedua, seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari ayah dan ibu yang berwarga negara Indonesia. Yang ketiga, seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang ayah WNI dan ibu warga negara asing atau WNA atau sebaliknya. Yang keempat, seorang anak yang lahir dari pernikahan yang sah dari seorang ibu WNI dan seorang ayah yang tidak memiliki kewarganegaraan hukum atau negara asal ayah tidak memberikan kewarganegaraan kepada anaknya. Yang kelima,
seorang anak yang lahir dalam jangka waktu 300 hari setelah ayahnya meninggal karena perkawinan yang sah dan ayahnya adalah warga negara Indonesia. Dan yang terakhir, seorang anak dari ayah atau ibu yang telah diberikan permohonan kewarganegaraan dan ayah atau ibu meninggal sebelum menyatakan sumpah setia. Terdapat prinsip atau asas penentuan kewarganegaraan yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia. Yang pertama, asas ius soli adalah prinsip yang menentukan kewarganegaraan dengan negara kelahirannya. Yang kedua, asas ius sanguinis adalah penentuan kewarganegaraan oleh keturunan atau pertalian darah kewarganegaraan dari orang tua yang menurunkannya. Menentukan kewarganegaraan seseorang betapapun ia dilahirkan di luar negaranya, seperti yang dianut oleh Indonesia. Yang ketiga, asas kewarganegaraan tunggal adalah prinsip yang menentukan kewarganegaraan untuk semua orang. Yang keempat, asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah prinsip menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Setelah mengetahui apa itu warga negara, kita masuk ke pemerintahannya ya. Berikut adalah fungsi dan kedudukan negara dan pemerintahan Indonesia. Yang pertama, fungsi pelayanan. Perbedaan pelaksanaan fungsi pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah terletak pada kewenangan masing-masing. Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan pertahanan keamanan, agama, hubungan luar negeri, moneter, dan peradilan. Secara umum, pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik atau public service dan pelayanan sipil atau civil service yang menghargai kesetaraan. Yang kedua, fungsi pengaturan. Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis seperti halnya fungsi pemerintah pusat. Yang ketiga, fungsi pembangunan. Pemerintah harus berfungsi sebagai pemacu pembangunan di wilayahnya, di mana pembangunan ini mencakup segala aspek kehidupan, tidak hanya fisik, tapi juga mental spiritual. Yang keempat, fungsi pemberdayaan atau empowerment. Fungsi ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah. Nah, bagaimana penjelasan dari saya? Sudah cukup jelas kan, teman-teman? Semoga kita menjadi warga negara yang baik ya, yang taat akan hukum yang berlaku di negara ini. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan kata dan pengejaan, mohon dimaafkan. Sekian dari saya, sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.